Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah, Ramadan adalah bulan yang sangat dirindukan oleh umat Islam. Bahkan Rasulullah SAW 2 bulan sebelum Ramadan sudah berdoa, ya Allah, berkahi Rajab dan Sya'ban dan sampaikan saya ke bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita hari ini masih diberi kesempatan untuk menikmati fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada kita berupa bulan Ramadan. Bahkan para ulama salafus soleh dulu 6 bulan sebelum Ramadan mereka juga berdoa supaya ditemukan dengan bulan Ramadan. Kemudian 6 bulan setelah bulan Ramadan mereka juga berdoa supaya amal ibadah selama Ramadan diterima. Jadi 12 bulan, 1 tahun full yang ada di dalam pikirannya adalah Ramadan dan Ramadan. Dan tentunya itu akan membekas dalam perilakunya sehari-hari karena selalu diingat Ramadan dan Ramadan. Kita nggak tahu kalau kita barangkali bulan Syawal sudah lupa dengan Ramadan, sehingga budaya yang sangat baik yang sudah kita laksanakan selama bulan Ramadan terkadang hilang begitu saja. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan Ramadan ini tidak hanya sebatas di bulan Ramadan, tapi juga pasca Ramadan, sehingga Ramadan min Ramadan betul-betul menjadi mukaffiratud dunub. Antara Ramadan sampai Ramadan akan menghapuskan dosa-dosa kita. Amin Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, topik kita hari ini adalah Lailatul Qadar. Salah satu keutamaan bulan puasa atau bulan Ramadan adalah diturunkan di dalamnya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar secara bahasa terdiri dari 2 kata, Lailah dan Qadar. Lailah artinya malam. Ada yang mengatakan Lailah ini beda dengan Lail. Kalau Lail itu malam biasa saja ya, malam. Seperti dalam Al-Quran ada surah Al-Lail, Wal-Laili. Nah itu ya, itu malam biasa. Tapi kalau sudah Lailah, itu adalah malam yang istimewa. Sehingga Lailah Qadar itu adalah malam yang sangat istimewa ya, Lailah. Nah Qadar itu secara bahasa banyak makna. Di antaranya Qadar bisa diartikan sebagai asyaraf atau al-udma, mulia. Sehingga Lailatul Qadar disebut malam kemuliaan. Kenapa? Karena pada malam Lailatul Qadar banyak sekali kemuliaan-kemuliaan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk diturunkannya kitab yang mulia, yaitu Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran itu adalah kitab yang mulia, dan apa saja yang dikaitkan dengan Al-Quran akan menjadi mulia, termasuk waktu. Nah, dalam hal ini Laila ini menjadi waktu diturunkannya Al-Quran, maka Allah juga memuliakan malam Lailatul Qadar sebagaimana Allah juga memuliakan Al-Quran. Termasuk juga orang yang selalu dekat dengan Al-Quran itu juga akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khairukum man ta'allamal Quran
wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, apalagi yang mengamalkannya, menghayati dan mentransfer nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari, maka orang itu akan dimuliakan oleh Allah sebagaimana Allah memuliakan Al-Quran. Makna yang kedua dari Al-Qadar adalah ad-dayyiq atau at-tadyiq, yaitu sempit. Sebagaimana dalam Al-Quran, fa'ammal insanu idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Jadi ada orang itu kalau dicoba, diuji oleh Allah dengan disempitkan rizkinya, faqadara alaihi rizqahu, disempitkan rizkinya, fayaqulu rabbi ahanan. Mereka berkata, ya Allah, atau mereka berkata, Tuhanku telah menghinakanku. Ada orang yang memang diberikan oleh Allah rizki banyak, ada juga orang yang diberikan oleh Allah rizki yang sedikit atau disempitkan rizkinya. Nah, apa hubungannya dengan Lailatul Qadar menjadi malam yang sempit? Karena pada malam itu para malaikat dengan izin Allah turun ke bumi. Saking banyaknya malaikat yang turun ke bumi sehingga seakan-akan bumi ini menjadi sempit. Dan itu kita tidak merasakan karena malaikat berasal dari cahaya. Kalau seandainya malaikat sama dengan kita, mungkin tidak muat bumi ini. Tapi karena malaikat berasal dari cahaya, dan cahaya itu tidak menempati tempat, ya, tidak mempengaruhi ruangan, tidak memerlukan ruang dan tempat, maka tidak berpengaruh, kita tidak merasakan secara kasat mata. Di masjid ini dikasih cahaya 1000 watt, 2000 watt, 10.000 watt, muat terus karena memang tidak mengambil ruang atau tidak mengambil tempat. Tapi memang malaikat turun ke bumi. Ada yang mengatakan seluruh malaikat, tapi ada yang mengatakan sebagian malaikat. Nah, dengan izin Allah. Nah, jadi malaikat yang diizinkan oleh Allah, termasuk di situ waruhu. Ruh itu Ruhul Qudus, yaitu malaikat Jibril. Nah, jadi malaikat turun ke bumi sehingga bumi seakan-akan menjadi sempit. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang sangat istimewa. Sangat istimewa. Kenapa? Yang pertama, karena Allah memilih malam ini sebagai malam diturunkannya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah, sesungguhnya kami, kata Allah, inna anzalnahu, kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Nah, jadi kita sampaikan tadi bahwa Al-Quran adalah mulia, maka ketika Al-Quran diturunkan oleh Allah di satu malam, maka malam itu menjadi malam yang sangat mulia. Nah, itu yang pertama. Sehingga Lailatul Qadar menjadi mulia karena waktu itu adalah waktu yang dipilih oleh Allah untuk menurunkan Al-Quran. Kemudian Lailatul Qadar juga sangat istimewa. Yang kedua, kenapa? Karena pada malam itu atau malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar adalah lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu setara dengan 83 tahun 4 bulan. Kita nggak tahu usia kita nyampe atau tidak. Karena usia umat Rasulullah itu antara 60 sampai 70. 60-70. Ada yang lebih tapi tidak banyak. Berarti kalau Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan, artinya Lailatul Qadar lebih baik dari usia manusia. Kalau rata-rata usia manusia ada yang 90, ada yang 100, itu sangat sedikit.
katakanlah 83 tahun 4 bulan itu dianggap rata-rata, berarti Lailatul Qadar lebih baik. Bukan sama, tapi lebih baik, karena menggunakan kata khair. Khair itu artinya lebih baik. Lebih baik dari usia manusia. Artinya apa? Amal ibadah yang kita lakukan di malam Lailatul Qadar nilainya lebih baik dari usia kita. Berarti lebih baik pahalanya dibanding kita beribadah seumur hidup. Subhanallah ya. Itu keutamaannya. Keutamaan yang ketiga, kenapa Lailatul Qadar istimewa? Karena pada malam itu para malaikat turun ke bumi tadi ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Para malaikat turun ke bumi membawa kebaikan, membawa keberkahan, menyaksikan hamba-hamba Allah yang bermunajat, berjuang menggapai Lailatul Qadar, kemudian mengaminkan doa para hamba Allah yang sedang berjuang untuk mendapatkan Lailatul Qadar, dan juga bukan ya, menetapkan nasib atau takdir tahunan bagi hamba. Jadi tadi yang makna al-qadar yang ketiga tadi adalah takdir atau ketetapan, di mana pada malam Lailatul Qadar itu adalah malam ditetapkannya takdir sanawi, takdir tahunan. Maka takdir tahunan ditetapkan sampai Lailatul Qadar berikutnya. Apa yang akan kita alami dan apa yang akan kita dapatkan saat itulah ditetapkan. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikat yang diutus ke bumi. Nah, keistimewaan yang keempat, Lailatul Qadar adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan keselamatan, kedamaian, kesejahteraan hingga terbit fajar. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Jadi keselamatan, kesejahteraan hingga terbit fajar. Maka pada malam Lailatul Qadar akan yang menemukan Lailatul Qadar akan merasakan sangat bahagia, sangat tentram hingga terbit fajar. Bahkan ada yang meriwayatkan atau ada yang berpendapat tidak hanya pada malam itu, tapi sampai tutup usia. Karena ada yang mengartikan al-fajar di situ adalah fajar kehidupan akhirat. Ya, lepas dari pendapat, intinya malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat istimewa karena Allah menurunkan keselamatan, kesejahteraan, kedamaian pada malam itu. Biasanya Allah menurunkan keselamatan, ada juga menurunkan bala. Nah, pada saat itu Allah tidak ada yang menurunkan bala, tidak menurunkan bala, tidak menurunkan musibah, tapi betul-betul yang diturunkan hanya satu, yaitu keselamatan. Hanya diturunkan keselamatan, sehingga ini adalah malam yang istimewa. Kelima, malam istimewa Lailatul Qadar, karena malam ini adalah khusus diberikan hanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga menjadi asbabun nuzul dari surah Al-Qadar, di mana Rasulullah pernah menceritakan kepada para sahabat tentang seorang Yahudi yang punya amal luar biasa. Paginya, siangnya berjihad, malamnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 80 tahun. Kemudian para sahabat iri ya, cerita Nabi Muhammad. Bagaimana kita bisa seperti mereka ya Rasul? Sementara usia kita, usia umat Nabi itu antara 60 sampai 70. Tidak mungkin kita bisa mengalahkan mereka. Maka Nabi berdiam sejenak dan turunlah wahyu, yaitu surah Al-Qadar tadi, bahwa dengan usia yang sedikit
tapi Allah berikan keistimewaan sebagai kompensasi yang di umur yang sedikit tadi, sehingga kita masih bisa mengumpulkan pahala lebih banyak, bahkan bisa mengalahkan umat-umat sebelumnya, karena ini adalah keistimewaan khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Lailatul Qadar ini harus kita jadikan target setiap, karena malam Lailatul Qadar adalah malam yang hanya sekali dan hanya ada di bulan Ramadan. Kalau kita lewatkan, kita lepaskan, maka kita menunggu lagi tahun depan. Nah, dan tentu orang yang cerdas tidak akan melewatkan kesempatan yang mahal, yaitu Lailatul Qadar ini. Ibaratnya kalau seandainya ada pengumuman dari pemerintah, PNS akan diberikan gaji yang ke-13, nilainya 1 tahun gaji, tapi waktu mengambilnya dikasih waktu hanya sehari. Saya yakin tidak ada yang melewatkan, semuanya akan berebut mengambil gaji itu. Padahal itu hanya gaji 1 tahun. Ini Lailatul Qadar 83 tahun 4 bulan. Tidak ada bandingannya dibanding dengan materi tadi. Namun terkadang kita lebih tertarik melihat yang konkret daripada yang abstrak. Pahala ini kan abstrak, kalau uang kan konkret. Jadi kita lebih tertarik dengan yang konkret. Seandainya pahala itu dikonkretkan, nah, mungkin nggak ada orang yang mau sedetik pun terlepas dari beribadah. Semuanya akan fokus, akan concern, karena tahu betapa besarnya pahala itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu Lailatul Qadar ini kapan turunnya? Kapan turunnya? Banyak pendapat, ada yang mengatakan di awal Ramadan, ada yang mengatakan di pertengahan Ramadan, ada yang mengatakan di akhir Ramadan. Tapi pendapat yang rojih adalah berdasarkan hadis Nabi, iltamisu lailatal qadri fil witri minal ashar, carilah Lailatul Qadar di malam-malam ganjil pada 10 bulan Ramadan. Nah, ini pendapat yang rojih. Sebelum Rasulullah menyampaikan hadisnya, sebetulnya Rasulullah dulunya itu tahu malam Lailatul Qadar itu kapan, itu tahu. Tapi ketika ingin menyampaikan kepada sahabat, yang pada waktu itu para sahabat berselisih pendapat tentang Lailatul Qadar itu kapan, tiba-tiba ingatan Rasulullah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ini menjadi rahasia. Ketika Rasulullah mengatakan iltamisu Lailatul Qadri fil witri minal ashar, ini adalah potensi terbesar. Nah, jadi Rasulullah juga tidak memastikan di malam yang keberapa, hanya dikasih ancang-ancangnya 10 terakhir di bulan Ramadan, terutama di malam-malam witir, malam-malam ganjil, malam 21, 23 dan seterusnya sampai 9. Nah, maka mari kita jadikan 10 terakhir bulan Ramadan itu menjadi puncak ibadah kita. Jadi puncak ibadah Ramadan kita. Jangan sampai justru 10 terakhir bulan Ramadan tensi ibadah kita menurun, menjadi anti klimak. Nah, itu terbalik. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan Lailatul Qadar? Karena supaya spirit kita terjaga. Maka yang lebih baiknya itu dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan. Kalau kita spirit Ramadan kita jaga dari awal hingga akhir, insya Allah kita akan dapat Lailatul Qadar.
Jadi walaupun Nabi menekankan 10 terakhir, sebetulnya startnya, mulainya juga harus dari awal. Nggak bisa kita tiba-tiba pas 10 terakhir bulan Ramadan kita gaspol istilahnya. Sulit kalau tidak ada, ibaratnya orang loncat itu perlu lari dulu, perlu ada persiapan. Maka 10 hari terakhir harus kita jadikan puncaknya, tapi mulainya sejak awal Ramadan kita sudah mulai menjaga tensi ibadah kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita persiapkan di 10 hari terakhir tadi, mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah memperbanyak qiyamul lail, memperbanyak sholat malam. Karena Rasulullah SAW idza dakhala al-ashru syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Rasulullah kalau sudah masuk 10 terakhir bulan Ramadan, beliau kencangkan ikat pinggangnya, syadda mi'zarahu, bersungguh-sungguh untuk beribadah. Wa ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya dengan beribadah, dengan qiyamul lail. Wa aiqadha ahlahu, bangunkan keluarganya. Maka betul-betul itu juga diikuti oleh para sahabat. Ketika 10 terakhir bulan Ramadan, beliau menjauhi tempat tidur. Jadi lebih banyak qiyamul lail, menghidupkan malam-malamnya. Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka itu yang harus kita lakukan. Perbanyak qiyamul lail, khususnya di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Yang kedua, amalan kita untuk menyambut Lailatul Qadar adalah iktikaf. Rasulullah tidak pernah tidak beriktikaf di 10 terakhir bulan Ramadan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashral awakhir min Ramadan. Rasulullah selalu beriktikaf di 10 terakhir bulan Ramadan. Kenapa beriktikaf? Iktikaf tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, melupakan sejenak hiruk-pikuk kehidupan dunia yang melelahkan. Istirahatkan rohani kita, jasmani kita. Kita fokus menghadap Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak doa, perbanyak sholawat, perbanyak zikir, perbanyak istighfar, taubat, mohon ampun dengan doa Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu adalah doa Lailatul Qadar. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Engkau mencintai ampunan, maka ampunilah aku. Itu doanya. Kita perbanyak doa itu dan tentunya doa-doa yang lainnya. Selanjutnya amalan yang perlu kita persiapkan atau kita lakukan adalah membaca Al-Quran. Perbanyak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Ramadan adalah syahrul Quran, di mana Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka di bulan Ramadan harus kita perbanyak membaca Al-Quran, karena bahkan malaikat Jibril setiap bulan Ramadan
bertadarus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap malam mendatangi Rasul, kemudian yudarisu, bertadarus ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau malaikat saja bertadarus, apalagi kita yang masih banyak dosanya. Dan membaca Al-Quran itu adalah bagian dari zikir kita kepada Allah, karena Allah subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan bacaan, pahala bacaan Quran kita di bulan Ramadan. Bulan-bulan biasa satu huruf itu dihitung dengan 10 kebaikan. Bagaimana di bulan Ramadan, dan bagaimana jika itu ketemu pas malam Lailatul Qadar, maka sama dengan kita membaca Al-Quran selama 83 tahun 4 bulan. Masya Allah, luar biasa. Amalan yang keempat adalah bersodakoh, perbanyak sodakoh. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, karena Rasulullah ajwadan nas, Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Wa kana aksaruhum judan fi Ramadan, dan lebih dermawan lagi ketika Rasulullah di bulan Ramadan. Dan dermawannya Rasulullah di bulan Ramadan melebihi ar-rih al-mursalah, melebihi dari angin yang berhembus. Kalau angin menghembus itu enggak ada perhitungannya. Angin menghembus kita dengan ikhlas, itu hembusan angin itu enggak dihitung-hitung. Nah, Rasulullah itu melebihi dari itu, berarti luar biasa kedermawanannya ketika beliau memasuki bulan Ramadan. Karena sedekah ini sesungguhnya adalah amalan yang akan menolong kita di akhirat nanti, sehingga di akhirat nanti ada orang yang minta dikembalikan oleh Allah ke dunia, bukan untuk melakukan sholat atau bukan untuk melakukan puasa, tapi pengen melakukan sedekah. Karena luar biasanya sedekah. Sedekah akan menjadi penolong kita, sedekah akan memayungi kita di saat kita tidak ada naungan. Dan sedekah bukti keimanan kita. As-shadaqatu burhan. Jadi yang membuktikan iman kita, kebenaran iman kita itu adalah sedekah. Dari kata sodako, as-siddiq, itu artinya benar. Berarti sodako itu membenarkan keimanan kita. Jadi orang yang beriman, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman atau tidak sempurna imannya seseorang sehingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Nah, cinta terhadap orang lain buktinya adalah dengan bersedekah. Dan tidak beriman seseorang atau tidak sempurna imannya seseorang apabila dirinya tidur lelap dalam kondisi kenyang, sementara dia tahu tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Dan dalam surah Al-Ma'un disebutkan para pendusta agama itu adalah salah satunya orang yang tidak mau bersedekah. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Nah, jadi para pendusta agama itu salah satunya adalah orang yang tidak mau memberi sedekah kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang fakir. Dan sedekah adalah amalan yang paling dahsyat. Di hari-hari biasa sedekah kita dilipat gandakan oleh Allah sampai 700 kali lipatan. Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Di seperti kita nanam satu biji kemudian tumbuh jadi tanaman, kemudian berkembang ada 7 tangkai, setiap tangkai berbuah 100 biji menjadi 700 kali lipat. Di bulan Ramadan bagaimana? Wallahu yudha'ifu liman yasha.
Allah akan melipat gandakan yang tidak ada batas sesuai yang beliau kehendaki. Nah, jadi 700 tadi itu minimal. Maksimalnya berapa? Tidak ada limit, tidak ada batasnya. Begitu dahsyatnya sedekah. Jamaah rahimakumullah. Jadi amalan tadi sebetulnya hanya kita lakukan saat 10 terakhir bulan Ramadan, tapi harus kita lakukan mulai dari sekarang, karena startnya untuk mencapai Lailatul Qadar tetap startnya hanya adalah dari awal Ramadan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu